Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak, Ibu dan hadirin yang saya muliakan, marilah sejenak kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat dan kesempatan yang diberikan sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ceramah singkat bertema nikmatnya bersyukur. Hadirin yang berbahagia, pernahkah kita menghitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita? Nikmat bernafas, nikmat sehat, nikmat penglihatan, dan nikmat pendengaran. Hingga nikmat sederhana seperti bisa duduk mendengarkan ceramah ini. Semua itu sering luput dari perhatian kita. Padahal jika dihitung, niscaya kita tidak akan sanggup menghitungnya satu persatu. Syukur sejati bukanlah ucapan alhamdulillah di lisan, melainkan sikap hidup yang tercermin dalam 3 hal. Pertama, syukur dengan hati, meyakinkan bahwa segala nikmat besar maupun kecil datangnya semata dari Allah, bukan hanya karena usaha ataupun kepintaran kita sendiri. Yang kedua, yakni syukur dengan lisan, senantiasa memuji Allah dan tidak mudah mengeluh. Orang yang bersyukur akan selalu merasa cukup, sementara orang yang kufur nikmat akan selalu merasa kurang walaupun memiliki segalanya. Ketiga, syukur dengan perbuatan. Inilah bentuk syukur yang paling nyata. Nikmat kesehatan disyukuri dengan menjaganya untuk kebaikan. Nikmat harta disyukuri dengan berbagi, dan nikmat ilmu disyukuri dengan mengamalkannya. Maka mari kita jadikan syukur sebagai gaya hidup sehari-hari, bukan hanya saat mendapat nikmat besar seperti kelulusan atau rezeki berlimpah, tetapi juga dalam hal-hal kecil, bangun tidur dalam keadaan sehat, bisa makan dengan cukup, dan berkumpul bersama keluarga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran surah Ibrahim ayat 7. Ayat ini menjadi peringatan sekaligus kabar gembira. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran surah Ibrahim ayat 7. Ayat ini menjadi peringatan sekaligus kabar gembira. Syukur mendatangkan tambahan nikmat, sedangkan kufur nikmat mendatangkan kesempitan. Sebagai pelajaran, kita bisa merenungi kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Meski dianugerahi kerajaan yang begitu besar, kekuasaan atas jin, manusia, bahkan angin, beliau tetap berdoa sebagaimana termaktub dalam surah An-Naml ayat 19. Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Quran surah An-Naml ayat 19. Jika seorang nabi dengan kerajaan sebesar itu saja masih memohon agar bisa bersyukur, maka sudah sepantasnya kita yang nikmatnya jauh lebih sederhana untuk tidak pernah merasa cukup dan dalam bersyukur. Marilah kita tundukkan hati, mengangkat tangan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang pandai bersyukur, baik di kala lapang maupun di kala sempit. Bukakanlah hati kami untuk selalu melihat nikmat-Mu yang tak terhingga
dan jauhkanlah kami dari sifat kufur, nikmat serta keluh kesah yang berlebihan. Ya Allah, tambahkanlah nikmat-Mu kepada kami sebagaimana janji-Mu dalam kitab suci-Mu, dan jadikanlah setiap nikmat yang kami terima sebagai jalan untuk semakin dekat dengan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, sebagai penutup marilah kita renungkan bahwa syukur adalah kunci datangnya keberkahan dan kufur nikmat adalah pintu datangnya kesempitan. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak atau Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, berlebihannya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.